Ya, pemirsa, kinerja Badan Usaha Milik Negara PT Indofarma Tbk dibayangi adanya dugaan fraud atau penyimpangan pengelolaan keuangan senilai 470 miliar rupiah. Staf khusus Menteri BUMN Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan tahun 2020-2023. Kita beralih ke informasi lainnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjo Atmojo mengungkapkan kasus fraud PT Indofarma Tbk sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Aldi selaku dosen dari mata kuliah Komputerisasi Akuntansi. Perkenalkan kami dari kelompok I, saya sendiri Gottlieb Valer Tapu. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nurrahma. Saya Arya Satya Firdaus. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan eh, mengenai kasus manipulasi laporan keuangan pada PT Indofarma. Ini, Meh. Di sini kita akan membacakan profil singkat PT Indofarma. PT Indofarma Tbk adalah perusahaan farmasi milik negara yang didirikan pada tahun 1918 dan merupakan bagian dari holding BUMN, farmasi yang dikoordinasikan oleh Bio Farma. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi dan distribusi obat-obatan, alat kesehatan, suplemen, dan produk farmasi lainnya. Indofarma juga menyediakan layanan manufaktur untuk pihak ketiga dan memiliki jaringan distribusi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, latar belakang kasus manipulasi laporan keuangan PT Indofarma Tbk mencuat setelah Badan Pemeriksaan Keuangan melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan keuangan perusahaan dan anak perusahaan PT Indofarma Global Medica IGM untuk periode 2020 hingga audit tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana dengan estimasi kerugian negara mencapai 371,83 miliar. Baik, kita masuk ke kronologi kejadian. Jadi kronologi kejadiannya itu dimulai dari tahun 2021 di mana PT Indofarma itu menyampaikan laporan keuangan yang mencerminkan penjualan tinggi dan laba. Kita lanjut ke 2022. BPK itu menemukan dugaan rekayasa dalam pengakuan pendapatan dan piutang yang tak tertagih. Puncaknya pada tahun 2023, pada tahun inilah Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan secara serius dan menetapkan sejumlah tersangka atas dugaan korupsi serta manipulasi laporan keuangan. Ini merupakan titik krusial karena proses hukum ini dimulai secara terbuka dan kasus tersebut menjadi perhatian publik dan media secara luas. Kita lanjut ke tahun 2024, pemeriksaan lanjutan itu dilakukan oleh BPK dan aparat hukum terhadap manajemen dan pihak-pihak terkait. Kita masuk di temuan kejanggalan dalam laporan keuangan. Jadi yang pertama itu pendapatan fiktif dan penjualan produk. Nah, perusahaan itu mencatat penjualan produk yang sebenarnya tidak terjadi, tidak ada pengiriman atau pembayaran. Yang kedua itu pengakuan piutang yang tidak realistis, di mana dicatatnya piutang dari pelanggan yang bermasalah atau tidak ada kemungkinan tertagih. Yang ketiga, kelebihan pencatatan aset dan laba ditahan. Nah, pencatatan aset dan laba ditahan yang berlebihan ini, nilai aset dan laba ditahan dibesar-besarkan tanpa dasar penilaian yang objektif. Dan yang terakhir, manipulasi harga pokok penjualan HPP. Yang dimana itu angka HPP direkayasa untuk menyesuaikan margin, laba, dan membuat kondisi keuangan terlihat sehat. Oke, untuk selanjutnya itu pasal-pasal hukum yang mungkin dilanggar oleh PT Indofarma. Yang pertama ada pasal 2
263 KUHP tentang pemalsuan surat, pasal 266 KUHP tentang keterangan palsu dalam akte otentik. Kemudian UU nomor 8 tahun 1995 tentang pelaporan menyesatkan, UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, dan UU nomor 17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara. Next. Kesimpulan, kasus manipulasi laporan keuangan PT Indofarma mengungkapkan kelemahan serius dalam pengawasan dan tata kelola perusahaan. Manajemen diduga sengaja mencatat pendapatan fiktif dan piutang yang tidak realistis demi menampilkan kinerja keuangan yang baik, padahal perusahaan mengalami kerugian. Tindakan ini melanggar prinsip akuntansi, etika profesi, dan ketentuan hukum. Akibatnya perusahaan merugi, kepercayaan publik menurun, dan reputasi BUMN tercoreng. Penegakan hukum oleh BPK dan Kejaksaan Agung menjadi langkah penting untuk memulihkan akuntabilitas. Kasus ini menegaskan perlunya reformasi tata kelola, penguatan audit, dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran agar praktik serupa tidak terulang. Baik, jadi referensi dari kasus PT Indofarma ini kami ambil dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, Kejaksaan Agung RI, CNBC Indonesia, Tempo.com, dan UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.